Ternyata Bu Hesti dari SMA Negeri 10 Kota Bogor ya. Masih bertetanggaan dengan SMA Negeri 4 ya Bu Hesti ya. Semoga kita bisa bertemu juga nanti di darat, tidak hanya di udara seperti ini ya Bu Hesti ya. Baik, untuk Bu Hesti kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Bu Hesti, dibuka dulu mic-nya Bu Hesti. Tidak ada suaranya. Udah? Kedengeran, Ya, Bu? iya, mangga, dilanjutkan. Ya, terima kasih kepada Bu Moderator, Bu Tatu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi kita pada sesi keempat ini, yaitu tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya dan Bali. Kenapa dua kerajaan ini? Karena memang kedua kerajaan ini adalah kerajaan yang unik di antara kerajaan Hindu-Buddha yang lain. Ya, Sriwijaya itu kita kenal sebagai kerajaan Buddha terbesar di Asia. Ya, jadi biarpun kita kadang, oh Buddha itu dari Cina, tapi ternyata Sriwijaya di tanah air kita sendiri bisa menjadi salah satu kerajaan Buddha yang terbesar di Asia. Kemudian Bali juga unik karena di antara sekian banyak kerajaan Hindu, kerajaan Bali ini yang meskipun kerajaan Hindu yang lainnya sudah runtuh, tapi Bali ini sampai sekarang masih tetap kental unsur budaya Hindunya, sampai sekarang masih bisa kita lihat. Nah, seperti apa sih kehidupan Kerajaan Sriwijaya dan Bali pada masanya itu? Mari kita simak sama-sama. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini terletak di Sumatera Selatan, sekitar Palembang, berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Letaknya yang strategis itu berdekatan dengan Selat Malaka. Jadi pada masa itu Selat Malaka itu menjadi pusat perdagangan internasional. Nah, karena dia berdekatan, jadi terkadang itu para pedagang asing dari India, Cina, Eropa suka mampir ke Sriwijaya. Jadi letaknya itu strategis yang pada akhirnya letak strategis ini mendorong Sriwijaya maju dan berkembang. Kemudian gelar rajanya itu adalah Dapuntahyang. Ini berbeda dengan kerajaan Hindu. Biasanya kalau di kerajaan-kerajaan Hindu itu ada Sri Rajasa, Rakyan. Nah, kalau mereka menggunakan gelar Dapuntahyang. Dan salah satu rajanya yang terkenal itu adalah Bala Putra Dewa. Bala Putra Dewa ini sebenarnya masih keturunan dari kerajaan Majapahit yang menjadi kerajaan Nusantara pertama di Indonesia. Sedangkan Sriwijaya menjadi kerajaan Nusantara kedua di Indonesia. Jadi ketika terjadi perang saudara, Bala Putra Dewa ini melarikan diri ke Sriwijaya karena orang tuanya, ibunya itu adalah ternyata putri bangsawan dari kerajaan Sriwijaya. Dan ketika dia kembali ke Sriwijaya, berhasil menjadi Raja Sriwijaya, juga berhasil mengangkat Sriwijaya pada masa kejayaannya sekitar tahun 860 Masehi. Tapi kemudian Sriwijaya mengalami kemunduran, yaitu pada masa pemerintahan Raja Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarman sekitar abad ke-11 atau 1044 Masehi. Kenapa dari kerajaan besar nanti bisa jadi mundur, akan kita jelaskan berikutnya. Selanjutnya kita lihat di sini kehidupan politiknya yang pertama. Sriwijaya punya kehidupan politik yang unik dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha lainnya. Yang pertama, seperti kebiasaan dari kerajaan-kerajaan itu pasti akan melakukan penaklukan. Penaklukan Jawa, termasuk di dalamnya itu adalah kerajaan Majapahit. Ini terutama dilakukan pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Karena ternyata Raja Balaputra Dewa ini ketika perang saudara itu melarikan diri ke Sriwijaya, itu memiliki dendam pada Rakai Pikatan, Raja Majapahit. Jadi sampai kapanpun itu keinginan untuk menghancurkan Majapahit, nah itu terus dilakukan, melakukan penaklukan, melakukan penyerangan-penyerangan ke Majapahit. Kemudian juga ke kerajaan Melayu hingga ke Tiongkok. Jadi ke kerajaan-kerajaan yang dianggap menjadi saingan dia, terutama dalam saingan dagang dan politiknya. Menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Pala, Benggala, nah ini disebutkan dalam prasasti Nalanda. Salah satu prasasti yang menyebutkan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Buddha di India. Ya, disitulah mulai muncul persebaran ajaran agama Buddha yang semakin kuat hingga menjadikan Sriwijaya ini salah satu pusat pendidikan agama Buddha di Asia. Yang kedua, di sini ada armada laut yang kuat. Jadi kerajaan Sriwijaya itu dikenal sebagai kerajaan maritim, ya. Sriwijaya memperkuat pasukannya untuk menjaga perairan di dekat atau di sekitar kerajaan Sriwijaya.
Kenapa? Karena dibandingkan dengan Pulau Jawa, perairan di Sumatera itu sangat banyak sekali gangguan dari bajak laut. Jadi kalau dari Malaka mau ke Pulau Jawa, nah dia biasanya di perairan Sumatera itu banyak terjadi gangguan-gangguan dari bajak laut. Maka Sriwijaya sengaja memang memperkuat armada lautnya ini untuk melindungi dan menguasai kapal-kapal dagang. Kemudian ada juga terjadi serangan kerajaan Kola ini yang nanti menyebabkan kemunduran dari kerajaan Sriwijaya sampai mengalami kehancuran. Yang ketiga, dalam kehidupan politiknya ini berbeda seperti kerajaan di Pulau Jawa, ada syarat raja yang disebut dengan istilah Samraj, Indrafam, kemudian juga ada Eka Catra. Jadi seorang raja itu harus berdaulat ke atas rakyatnya, memberi kesejahteraan kepada rakyat, juga harus bisa melindungi rakyatnya. Kemudian ada urutan-urutan putra mahkota dari mulai putra mahkota dari istrinya sampai ke selir-selirnya itu yang menjadi pewaris itu punya istilah-istilah sendiri. Ya. Selanjutnya kita lihat. Nah, oke. Ada struktur wilayah. Tidak semua kerajaan mempunyai struktur wilayah. Nah, yang terkenal itu ada kerajaan Majapahit dengan kerajaan Sriwijaya. Kalau di Majapahit itu ada sama juga sebenarnya. Jadi dari mulai pusat kerajaan, ya kalau kita bilang sekarang adalah ibu kota, kemudian daerah penunjang kalau kita bilang sekarang sampai ke daerah pinggiran. Nah, kalau di masa kerajaan Sriwijaya ini ada namanya Kadatun, Vanua, Samaryada, Mandala. Kadatun ini tempat menyimpan emas. Jadi kalau misalnya kita anggap adalah ini gudangnya dari kerajaan Sriwijaya. Hasil perdagangan semua disimpan di daerah ini. Nah, ada juga daerah khusus yang disebut Vanua ini ada khusus untuk beribadah. Jadi pusat pendidikan agama Buddha. Ada Samaryada itu daerah pedalaman. Kemudian ada Mandala, daerah-daerah pesisir atau bisa dibilang daerah taklukan. Jadi harus selalu tetap diawasi oleh pusat. Kalau tidak nanti dia akan melakukan pemberontakan lagi. Nah, ini bentuk struktur wilayah dari kerajaan Sriwijaya. Tidak jauh berbeda dengan kerajaan Majapahit. Berikutnya, kehidupan sosial. Ada perbedaan antara masyarakat pedalaman dengan masyarakat pesisir. Nah, Sriwijaya tadi disebutkan mengutamakan kehidupan maritim. Nah, kalau maritim itu cenderung ke daerah pesisir. Nah, biasanya masyarakat pesisir ini bersifat terbuka. Mereka toleransinya itu lebih tinggi terhadap pengaruh budaya asing yang masuk. Kemudian juga banyak dipengaruhi oleh kebudayaan India, dalam hal ini adalah agama Buddhanya. Ya, kehidupan ekonomi. Nah, ini menjadi salah satu pusat bandar perdagangan Asia Tenggara karena tadi disebutkan letaknya berdekatan dengan Selat Malaka yang menjadi pusat perdagangan internasional. Komoditi atau barang dagang yang banyak dicari itu seperti halnya kerajaan-kerajaan sampai ke masa kolonial itu adalah rempah-rempah, cengkih, kapur barus, cendana, kayu hitam, itu banyak dicari oleh para pedagang. Nah, Sriwijaya juga sudah mengenal uang koin emas. Bentuknya kepingan, kadang ada yang kepeng disebutnya ya, kecil. Sudah mengenal pajak atau bea masuk, jadi karena menyadari letaknya yang strategis dan perdagangan itu menjadi kunci utama kehidupan ekonomi, Sriwijaya itu menerapkan pajak kepada para pedagang yang asing yang datang. Nah, tapi mereka juga memberi kalau kita bilang diskon ya, potongan atau membebaskan para pedagang dari Pulau Jawa yang datang ke daerah itu. Nah, uniknya di Sriwijaya ini adalah satu-satunya kerajaan yang berani melakukan kebijakan untuk bekerja sama dengan bajak laut. Jadi kalau tadi kan disebutkan perairan Sumatera itu rentan sekali gangguan dari bajak laut. Jadi para pedagang dari Selat Malaka kalau mau ke Pulau Jawa atau mau ke daerah timur yang kaya rempah-rempah, mereka biasanya itu mengalami gangguan di perairan Sumatera oleh bajak laut. Nah, Sriwijaya ini mengeluarkan kebijakan jadi mereka mengajak kerjasama si bajak laut ini dengan imbalan misalnya sekian persen dari perdagangan. Yang penting, jadi kalau kita bilang yang penting bajak laut ini nggak mengganggu para pedagang yang mau datang ke Sriwijaya. Dan mereka bisa mengontrol teman-temannya sendiri. Kan biasanya kalau misalnya bajak laut ini susah dikendalikan. Kalau misalnya dengan Sriwijayanya, mereka belum tentu nurut ya. Tapi kalau misalnya dengan sesama bajak lautnya, mereka biasanya kan punya pemimpin. Nah, kita dipegang pemimpinnya ya,
yang lainnya akan ikut nurut. Jadi ini adalah salah satu kebijakan atau bahkan bisa dibilang dari sekian banyak kerajaan Hindu-Buddha, hanya Sriwijaya yang berani mengeluarkan kebijakan untuk bisa bekerja sama dengan bajak laut. Nah, kehidupan budaya ini saya tuliskan ada salah satu prasasti terpenting dari kerajaan Sriwijaya, yaitu Prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda ini menceritakan kalau Sriwijaya itu sudah menjadi pusat pendidikan agama Buddha. Banyak pendeta-pendeta agama Buddha dari Cina dan India itu datang ke Sriwijaya untuk menerjemahkan kitab agama Buddha ke dalam bahasa Melayu. Jadi kalau di Jawa kerajaannya menggunakan bahasa Jawa kuno, nah kalau mereka menggunakan Melayu kuno, ya. Bercorak Buddha, biarpun ada beberapa yang menganut kepercayaan lain, tapi mayoritas menganut agama Buddha. Ada Mahayana dan Hinayana. Kalau kita bilang Mahayana itu kendaraan besar, Hinayana kendaraan kecil. Atau kalau dalam Islam adalah hablum minallah, hablum minanas. Jadi hubungan sesama manusia dengan hubungan mereka dengan Sang Penciptanya. Ya, itu tadi disebutkan juga banyak dikunjungi oleh para biksu, pendeta. Mereka banyak menerjemahkan, jadi semua kitab-kitab agama Buddha dari India, dari Cina itu mereka terjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan disebarkan di masyarakat kerajaan Sriwijaya ini agar bisa dibaca. Nah, menggunakan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa pengantar, tapi juga mampu menggunakan bahasa lain sebagai bahasa pengantar perdagangan internasional. Jadi karena letaknya yang strategis di pesisir dan banyak dikunjungi oleh para pedagang asing, mau nggak mau pada akhirnya masyarakat itu belajar bahasa, ya ada bahasa dari India, Cina, mereka mengenal karena itu sebagai salah satu sarana untuk komunikasi dalam perdagangan. Tapi kemudian, nah ini tadi, kenapa kok Sriwijaya yang sebegitu besarnya bisa runtuh juga? Nah, kita lihat di sini ada beberapa faktor yang pada akhirnya menyebabkan keruntuhan pada abad ke-13. Yang pertama yaitu ada serangan kerajaan Chola dan Majapahit, ya. Chola itu dari India dan Majapahit yang tadi disebutkan. Jadi sejak Balaputra Dewa kalah dalam perang saudara di Majapahit, itu antara kedua kerajaan itu terjadi istilahnya dendam. Mereka saling menyerang. Ya, jadi Sriwijaya balik menyerang Majapahit, Majapahit balik lagi menyerang, sampai akhirnya kan itu menguras tenaga ya, menguras keuangan, menguras prajurit, akhirnya melemahkan kondisi Sriwijaya sendiri. Nah, yang kedua ada pelumpuran Sungai Musi. Jadi terjadi pendangkalan di Sungai Musi. Kalau dulu jadi sungai itu salah satu alat transportasi penting ya. Karena dari pesisir ke pedalaman itu kalau misalnya menggunakan jalan darat lumayan lama. Jadi mereka menggunakan kadang sungai-sungai besar ini. Nah, ketika terjadi pendangkalan, nah para pedagang itu sulit untuk masuk keluar masuk ke jalur ke daerah pedalaman. Akhirnya mulai sedikit demi sedikit para pedagang itu mengurangi kedatangan ke Sriwijaya. Otomatis Sriwijaya ini jadi tidak seramai dulu lagi. Yang ketiga itu ada lepasnya daerah-daerah strategis. Nah, yang tadi disebutkan jadi daerah-daerah taklukan. Ketika kontrol dari pusat kurang, maka daerah-daerah strategis itu mulai mencoba untuk melepaskan diri. Nah, akhirnya dari berbagai faktor ini, Sriwijaya pun mengalami keruntuhan pada abad ke-13. Nah, itu tadi tentang kerajaan Sriwijaya. Banyak kontroversi dari Sriwijaya, ada yang menyebutkan kalau Sriwijaya itu bukan sebuah kerajaan, tapi hanya sebuah kedatuan. Kedatuan itu jadi seperti daerah-daerah ke apa ya, kalau kita bilang mungkin semacam provinsi, ya, tapi dia bisa mengembangkan kekuasaannya, jadi sudah seperti kerajaan. Nah, itu masih perlu penelitian lebih lanjut. Oke, berikutnya kita masuk ke Kerajaan Bali. Nah, ini juga unik ya, karena sampai sekarang sisa-sisanya masih bisa kita lihat. Kerajaan Bali terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Nah, sampai sekarang kadang orang luar itu lebih kenal sama Bali daripada Indonesianya. Indonesia is Bali, Bali Indonesia, kadang terbalik ya. Bersifat monarki, ya, kerajaan, sistem kerajaan. Dengan raja terkenalnya itu adalah Udayana, ayah dari Airlangga, raja dari kerajaan Medang Kamulan. Nah, kalau dari tadi kita perhatikan antara Sriwijaya, ada Balaputra Dewa, yang ternyata Balaputra Dewa itu adalah masih keturunan dari keluarga Raja Majapahit. Nah, sekarang di sini ada Airlangga
yang ternyata juga punya hubungan dengan kerajaan Bali. Jadi kan artinya kalau kita buat satu silsilah, ternyata kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia itu sebenarnya masih mempunyai hubungan saudara, ya, antara si A dengan si B itu masih ya ada omnya, ada pamannya, ada keponakannya, ada anaknya, ya. Nah, itu yang disebut atau terjadi kenapa bisa terjadi karena ada perkawinan politik. Jadi daripada jadi musuh kerajaannya lebih baik ada pernikahan supaya bisa menggabungkan kekuatan. Terdapat jabatan penasehat pusat atau penasehat raja yang disebut Pakiran Kiran Ijro Makabehan. Ini terdiri dari senopati dan pimpinan keagamaan Hindu-Buddha. Jadi pada masa kerajaan Hindu-Buddha ini, hubungan antara seorang raja dengan pemuka agama pemuka agama itu tidak bisa dipisahkan. Jadi para tokoh agama ini menjadi penasehat dari raja-raja. Mereka sangat menghormati tokoh-tokoh agama ini karena dianggap bisa memberikan masukan-masukan. Ini di kehidupan politik. Nah, kemudian di kehidupan ekonomi, termasuk kerajaan yang sifatnya agraris. Atau kalau misalnya kita lihat di peta, kerajaan Bali ini bersifat agraris karena terletak di daerah pedalaman. Jadi kalau yang di pesisir, nah itu masuknya ke maritim seperti Sriwijaya. Sedangkan Bali ini termasuk kerajaan agraris yang mata pencarian utamanya itu adalah pertanian. Nah, dia di sini mengenal istilah sendiri, ada sawah kering, ada kebun, ada ladang, ada irigasi yang berkembang. Nah, kemudian juga, nah ini mungkin kita bisa lihat sampai sekarang ya, ada pekerjaan pengrajin, pemahat, pelukis, bangunan, terus juga ada istilah pedagang laki-laki, pedagang perempuan istilahnya. Nah, ini sampai sekarang kan kita bisa lihat, terus kalau misalnya dikaitkan dengan agama Hindu, memang di agama Hindu itu sendiri unsur seni berkembang pesat. Maka itu juga ternyata berpengaruh terhadap kehidupan ekonominya. Mereka banyak menghasilkan pekerjaan membuat candi, membuat arca. Nah, itu menghasilkan pekerjaan seperti pengrajin, pemahat, dan pelukis. Perdagangan antar pulau berkembang pesat, ya. Jadi Bali itu seperti salah satu daerah yang akan dilewati ketika para pedagang dari Selat Malaka, kalau dulu kemudian ke Sriwijaya, kemudian ke Majapahit. Nah, kan larinya nanti akan ke Indonesia Timur yang kaya rempah-rempah daerah Sulawesi ya. Nah, mereka suka mampir ke kerajaan Bali. Biarpun di sini perdagangan ini bukan menjadi mata pencarian utama, tapi tetap menjadi salah satu tunjang. Nah, berikutnya di sini ada kehidupan sosial masyarakat. Pada masa itu ada sistem kasta ya berkembang pesat, tapi sistem kasta di kerajaan Bali atau kita lihat sampai sekarang ya tidak seketat sistem kasta yang ada di India. Kalau di sosiologi mungkin dibilangnya stratifikasinya ada terbuka, tertutup. Kalau di India itu kan udah saklek banget, nggak boleh misalnya antar kasta menikah atau nggak boleh ini aturannya. Kalau di sini seperti masih ada toleransi. Kemudian juga hukum warisnya sudah diatur. Nah, tradisi nenek moyang tetap dipegang teguh. Jadi terjadi akulturasi antara tradisi Hindu dengan tradisi lokal pada masa praksara. Misalnya masih Meru, daerah yang tinggi itu dianggap sebagai daerah yang dekat dengan kehidupan dewa dewi. Nah, ini juga sebenarnya dari masa praksara atau masa sejarah itu juga memang sudah ada daerah yang letaknya lebih tinggi, dataran tinggi itu dianggap lebih terhormat. Jadi kalau raja, nah itu biasanya dimakamkan di daerah-daerah tinggi itu. Jadi kalau dulu ada punden berundak ya seperti tangga naik ke atas, nah di atas itu nanti ada apa? Tempat sesajen misalnya. Nah di kerajaan Hindu Buddha juga masih ada hal seperti itu. Jadi masih tetap dipegang teguh. Terjadi akulturasi. Nah, dalam kehidupan budaya ada prasasti Belanjong yang paling terkenal ini ya karena banyak menuliskan kehidupan kemudian juga raja-raja dari kerajaan Bali. Jadi biasanya yang ditulis di prasasti kerajaan itu adalah satu silsilah atau keluarga raja ya, yang ditulis adalah raja yang banyak melakukan keberhasilan, sukses istilahnya. Kenapa? Kemudian raja itu dianggap sebagai wakil atau titisan dewa di dunia karena mereka memerlukan
meyakinkan masyarakatnya bahwa ini memang benar raja ini adalah keturunan Dewa Wisnu biasanya, atau misalnya Dewa Shiva yang punya kekuatan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Jadi silsilah, keberhasilan, nah, terus kehidupan masyarakat. Kesenian berkembang pesat, nah termasuk misalnya tari-tarian, nah itu juga sama. Jadi selain seni pahat, seni lukis, seni ukir, seni tari, nyanyian, itu pada masa kerajaan Hindu berkembang pesat. Makanya nanti ketika kemudian pergantian dengan kerajaan Islam, kita lihat salah satu saluran yang digunakan oleh Wali Songo untuk menyebarkan Islam itu adalah menggunakan unsur seni. Karena masyarakat sebelumnya itu memang sudah apa menyukai seni ya pada masyarakat Hindu-Buddha itu. Maka digunakanlah wayang, gamelan untuk menyebarluaskan agama Islam nanti. Nah, kemudian yang terakhir ini ada runtuhnya Kerajaan Bali. Nah, keruntuhan ini ada yang unik, yaitu serangan Gajah Mada dengan kisah Kebo Iwa. Kebo Iwa ini jadi di Panglima Perang dahulu ya, jadi ketika kemudian terjadi serangan dari Gajah Mada, yang dikeluarkan itu adalah Kebo Iwa. Kenapa? Karena Kebo Iwa ini katanya nggak bisa dibunuh. Nah, Gajah Mada itu tahu, nah tidak bisa dibunuh di tanah Bali. Nah, jadi dipancing supaya Kebo Iwa ini mau keluar dari Bali supaya ya bisa dibunuh. Kalau masih di tanah Bali nggak bisa dibunuh katanya. Akhirnya diajak, kemudian diajak, kalau kita bilang mungkin diajak diskusi, diajak diplomasi, mau berdamai apa enggak. Ketika Kebo Iwa datang, baru dibunuh. Itu katanya sudah digali, kalau menurut mitos dongengnya ya. Jadi sudah dibangun digali sumur, sudah meninggal pun nggak, udah dibunuh, nggak, masih tetap hidup. Sampai akhirnya katanya Kebo Iwa ini memang nggak bisa meninggal, kecuali kalau memang dianya yang mau meninggal gitu. Sampai berapa kali, nah itu Gajah Mada berusaha terus, karena kalau nggak bisa mengalahkan Kebo Iwa, kerajaan Bali ini sulit ditaklukkan. Nah, pada akhirnya Kebo Iwa sendiri yang menyerah. Nah, kemudian meninggal Kebo Iwa. Nah, barulah kerajaan Bali ini berhasil dikuasai oleh Majapahit. Nah, ini cerita dari dua kerajaan unik, kerajaan besar dari kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Yang satu mewakili kerajaan Hindu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mangga jika ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu, saya kembalikan kepada moderator Ibu Tatu. Mangga. Baik, Ibu Hesti, begitu menariknya mendengar kisah kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, Bu Hesti di sini ya. Jadi dulu pernah mendengar waktu masih tingkat sekolah SMP ya Bu Hesti, dulu mungkin pelajaran tahun dulu ya Bu Hesti ya. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau dulu di Sriwijaya juga sudah mengenal adanya politik seperti itu ya, sudah ada pajak dan lain sebagainya. Berarti masih berkesinambungan dengan kehidupan saat ini ya Bu Esti. Ya, betul. Sebenarnya kunci dari sejarah justru di situ, kesinambungan. Anak-anak harusnya bisa ngelihat, oh ternyata dulu itu hubungan antara, kalau kita sekarang gonjang-ganjing misalnya ada politik dengan agama, nggak usah diributi, orang dari zaman kerajaan Hindu-Buddha juga kayak gitu, udah ada contohnya. Dan kehidupan ekonomi, pajak lah, ini itu juga udah ada. Nah, sebenarnya di situ makna belajar sejarahnya. Iya betul. Baik Bu Esti, di sini saya akan memberikan kesempatan kepada partisipan, mungkin ada yang ingin bertanya, bisa langsung diaktifkan mikrofonnya atau melalui chat. Silakan Ibu dan Bapak yang ada di room ini. Mudah-mudahan nggak tidur siang didongengin ya Bu ya. Iya nih, silakan. Mungkin sudah jago semua nih sejarahnya nih. Ya Bu Irni mungkin, Bu Irni. Ada yang ditanyakan Bu Irni? Bagaimana Ibu dan Bapak? Sudah memahami secara global tentang kerajaan Sriwijaya dan Majapahit ya, seperti ini.
mungkin sedang berpikir dulu apa yang akan ditanyakan nih Bu Esti. Mudah-mudahan Bu. Kalau di kelas biasanya udah selesai udah selesai ceramah gitu, udah lirik kanan, lirik kiri, barisan belakang udah lagi pada tidur Bu. Jadi didongengin. Menina bobokan siswa ya Bu ya. Betul. Bu bangunin Bu. Jangan, berarti sukses Ibu ngedongengnya. Iya. Baik, silakan mungkin di sini. Ya, kalau malu untuk bertanya secara langsung, bisa melalui chat juga, tidak apa-apa. Memang materi kerajaan itu paling susah Bu kalau di juga ya. Banyak banget sih betul. Bu yang harus dihafalin, misalnya kayak nama raja. Kamu ngapain ngapalin semua gitu biasanya kan. Aduh, udah namanya aneh-aneh, rajanya udah bertumpuk, lagi panjang. Ya nggak usah semua juga dihafalin ya. Paling raja pertama, raja terkenal, Ya, raja terakhir siapa, ya nggak usah betul-betul. semuanya. Kamu juga kalau di sekolah guru Iya. juga kenal anak yang pinter, anak yang bandel. Oh iya ya Bu ya. Yang biasa-biasa aja cenderung nggak dikenal gitu kan ya. Jadi kamu juga ngapalin Betul, raja Bu. nggak usah semua diapalin ya. Siapa nih yang Iya. pertama? Ya, jadi kadang memang kayak tadi bikin kehidupan politik, ekonomi itu juga kadang anak-anak suka dibuat semua gitu kan. Ya nggak usah. Padahal ya udah politiknya apa, ini apa, nggak usah semuanya dibawa. Jadi memang Baik, materi kerajaan itu paling inilah iya. paling ya mangga. Baik, Bu Esti, di sini ada ini nih, ada chat dari Ibu Dr. Anda Eva Mutia memberikan pertanyaan, apakah masih ada pelajaran sejarah di sekolah? Saya dulu sangat suka pelajaran sejarah karena sangat menarik, apalagi tentang raja-raja. Silakan Bu Esti. Alhamdulillah dulu saya ucapin makasih Bu Eva. Masih alhamdulillah sejarah masih ada, malah sekarang ditambah ya. Kalau dulu kan hanya satu sejarah, tapi sekarang malah ada sejarah Indonesia dengan sejarah peminatan. Untuk di SMA, kalau di SMK itu kan memang ada gonjang-ganjing katanya mau dihapus, tapi kalau saya pikir sih nggak mungkin ya. Mungkin ada penyesuaian aja, tapi sejarah itu nggak mungkin dihapus deh karena kan salah satu bagian dari pendidikan karakter ya. Jadi sebenarnya salah satu guru yang seharusnya benar-benar bisa menanamkan pendidikan karakter ke anak itu adalah guru sejarah melalui pembelajaran peristiwa di masa lalu mengkaitkan dengan kehidupan sekarang. Tapi memang cenderungnya saya sendiri juga masih merasakan gitu ya, jadi guru sejarah itu ya susahnya kita cerita masa lalu kan kadang anak kalau ke gambaran masa lalu susah ngebayangin ya. Nah, itu yang membuat kadang mereka jadi susah. Kita harus benar-benar, aduh bikin menarik gimana ya. Nah, itu dia. Jadi alhamdulillah masih ada. Kalau di SMA malah dibagi dua, dipisahkan jadi sejarah Indonesia yang memang khusus untuk belajar tentang sejarah Indonesia saja. Sedangkan sejarah peminatan, nah itu baru tentang sejarah luar negerinya Bu. Jadi kayak Perang Dunia, Revolusi Perancis gitu. Untuk IPS, nah itu dapat sejarah peminatan. Kalau untuk anak IPA-nya enggak. Tapi kadang kalau lagi ngobrol justru ada anak IPA-nya yang suka nanya tuh, Bu kita nggak belajar Perang Dunia, Bu kita nggak belajar revolusi. Enggak, itu anak IPSI. Ternyata banyak juga yang tertarik, justru pengen tahu loh sejarah luar negerinya itu kayak apa sih. Karena kalau di IPA itu memang benar-benar murni belajarnya ya hanya sejarah Indonesia aja. Itu satu. Terus kerajaan-kerajaan aneh ini sama, pernah juga ada murid saya nanya kayak begitu ya Bu, itu kerajaan Sunda. Malah kemarin lagi PJJ juga ada yang nanya tentang sabon pandeta apa gitu ya. Jadi ketika dikaitkannya dengan berdirinya kerajaan Sunda sejagat kayak gitu-gitu, katanya itu adalah ya tadi kan disebutkan kalau di kerajaan itu seorang raja biasanya punya penasehat ya. Penasehat itu ada pendeta, tokoh agama. Nah, saya lupa nama Salon Padron apa. Tapi katanya sih kata anak, Bu ini lagi trending loh Bu di Twitter. Aduh Ibu nggak punya Twitter. Nih kenapa? Nah itu jadi dikaitkan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan yang sekarang itu adalah ketika Raja Majapahit Brawijaya V itu kan punya anak dari selirnya itu adalah Raden Patah yang kemudian menjadi raja pertama dari kerajaan Islam Demak ya. Nah,
tokoh penasehatnya itu, Sabon apa, saya lupa namanya baru kemarin, padahal dia tidak terima. Jadi kemudian mengucapkan sumpah 500 tahun kemudian nanti mengutuk ya, Pulau Jawa itu akan berganti, agama Islam akan tergantikan. Nah, itu sering dikaitkan jadi 500 tahunnya kapan, sekarang apa dengan musibah sekarang lah. Jadi kalau kita bilang cocok logi. Nah, tapi memang untuk beberapa orang yang sangat apa ya mendalami ya dengan kerajaan-kerajaan kebudayaan terutama tokoh-tokoh budayawan itu memang betul-betul mengakui hal-hal seperti itu. Tapi kalau bicaranya dengan kita yang sejarawan, itu kan berdasarkan bukti dan fakta. Kayak misalnya saya ambil contoh Pajajaran. Kalau kita bicara misalnya dengan tokoh budayawan, nggak ada tuh kerajaan Pajajaran. Wah, pasti akan diprotes, apalagi orang Bogor gitu kan. Padahal kalau misalnya disebutkan dari sejarahnya itu memang nggak ada kerajaan Pajajaran, tapi adanya kerajaan Sunda dan Galuh. Pajajaran itu adalah nama ibu kotanya. Tapi kan kita cenderung sekarang menyebutnya kerajaan Pajajaran. Itu satu. Jadi untuk orang-orang yang memang mempercayai dengan sangat untuk kebudayaan-kebudayaan, cerita-cerita seperti itu, mereka menganggap itu real dan akan terus ya, biarpun sudah ratusan tahun itu dipercaya turun-temurun. Dan yang kedua, saya pernah balik lagi nanya sama anak, perhatikan sama kamu kerajaan-kerajaan aneh yang dikatakan kerajaan-kerajaan aneh atau orang-orang yang menyebut itu. Mereka selalu mengaku ya, kalau saya bilang mungkin mengaku kaitannya dengan kerajaan-kerajaan besar di masa lalu gitu. Nggak ada yang ngaku dari kerajaan Kalingga misalnya. Pasti ngakunya dari kerajaan Sunda, kerajaan Majapahit, ya. Jadi memang mungkin ada salah satu obsesi dalam diri mereka sendiri mengenai kerajaan-kerajaan itu, bahwa karena itu adalah apa ya, eksistensi kebanggaan untuk diri sendiri. Oh ya, kita dulu tuh pernah ya, kalau kita ada juga kan kejayaan di masa lalu gitu. Nah, itu kita pernah besar loh. Nah, tapi sekarang kenapa? Nah, ayo bangkitkan lagi. Nah, akhirnya kalau tidak tidak bisa mengontrol ya mungkin akhirnya larinya jadi muncullah kerajaan-kerajaan aneh-aneh itu yang seperti sekarang itu. Tapi memang itu tadi yang saya bilang antara sejarawan dengan budayawan, nah itu kadang berbeda pendapatnya di situ. Mungkin itu tanggapan dari saya. Enggak, kalau mau ditanyakan lagi boleh. Baik, Bu Hesti, terima kasih untuk jawaban ya kepada Ibu Eva. Semoga Ibu Eva puas dengan jawaban dari Bu Hesti yang begitu semangat menyampaikan tentang sejarah kerajaan yang ada di Indonesia seperti itu. Baik, Bu Hesti, ada pertanyaan lagi dari Ibu Ii Sunarsi. Beberapa waktu yang lalu muncul kerajaan-kerajaan abal-abal. Bagaimana tanggapan Ibu Hesti berkaitan dengan kasus seperti ini? Ya, itu dia. Kalau saya karena dari basicnya sejarawan harus ada bukti fisik. Jadi kalau kan pernah ya kita lihat yang di Yales itu dia menggabungkan Perang Dunia, PBB ini. Nah, kalau di sejarah itu kan udah jelas ada kronologisnya. Nah, itu bisa dibuat kronologisnya tidak gitu. Kalau tidak bisa dibuat konsep kronologis, periodisasinya, dan tidak ada bukti fisiknya, maka itu tidak bisa dianggap benar. Jadi kalau kata anak muda sekarang mungkin halu itu ya. Tapi tidak bisa disalahkan juga karena yang tadi saya bilang itu untuk beberapa orang yang sangat mengagumi kejayaan di masa lalu, bagi mereka yaitu adalah nyata dan akhirnya terobsesi seperti itu. Jadi mungkin memang ya kalau saya bilang akan selalu ada nanti jadi ini ya, tapi selalu ada untuk hal-hal seperti itu untuk orang-orang yang seperti itu. Dan itu tadi yang saya bilang, mereka selalu mencarinya itu ada dari kerajaan-kerajaan besar, ya, kerajaan Majapahit, kerajaan Sunda juga. Jadi kalau di kelas itu saya buka peta gitu kan, ini peta, ini daerah kekuasaan, perhatiin. Nah, ternyata kerajaan Sunda itu termasuk salah satu kerajaan yang tidak bisa ditaklukkan atau sulit ditaklukkan oleh Majapahit.
Coba deh kamu pikir kenapa coba yang lain udah ditaklukin, tapi kerajaan Sunda ini susah gitu. Nah, berarti kan ada sesuatu yang menarik memang dari kerajaan Sunda ini apa sih? Nah, untuk orang Sunda, apalagi di basicnya di, di Bogor ya, kerajaan Sunda itu adalah memberikan satu kebanggaan tersendiri gitu untuk masyarakat kita. Nah, akhirnya muncullah kan keinginan untuk apa? Mengembalikan kejayaan di masa lalu itu. Jadi memang satu satu hal yang wajar untuk orang-orang tertentu yang sangat mengagumi kejayaan di masa lalu. Tapi kalau untuk sejarah tidak bisa karena harus ada bukti fisiknya. Contoh lainnya misalnya banyak disebutkan ada kerajaan sebenarnya kan kalau di buku kita bahasnya ya kerajaan itu aja ya. Tapi ada juga yang katanya kerajaan yang paling tua kerajaan Tarumanegara atau Kutai Bu, tapi ada Salaka Negara katanya di Bogor gitu, pernah dengar. Ya memang itu kan di berapa udah ada disebutkan ya, tapi dalam segi sumbernya, nah itu kan masih terbatas. Nah itu tidak bisa, jadi kita tetap harus berdasarkan pada buktinya. Semakin kuat bukti baru bisa kita munculkan. Tapi kalau untuk masyarakat Bogor sendiri, nama Salaka Negara itu sudah apa? Sudah sangat terkenal dan mereka memang percaya itu ada. Hanya keterbatasan sumber aja. Jadi ya seperti itu mungkin tanggapan dari saya ya mengenai beberapa orang yang apa muncul kerajaan-kerajaan aneh. Baik Bu Hesti, di sini sudah ada yang bergabung nih Bu Hesti. Terima kasih Pak Bayu Agung Hanggara sudah bergabung. Pak Faizin dari PKBMSI juga sudah bergabung. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali tentang dua kerajaan Sriwijaya dan Bali yang begitu unik ya di Indonesia ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Baik Bu Hesti, di sini tadi saya menyimak tentang adanya di kerajaan Sriwijaya ada mata uang koin emas itu Bu Hesti. Nah itu zaman kerajaan Sriwijaya. Apakah mata uang koin emas itu masih ada saat ini Bu Hesti? Kalau sekarang sudah tidak digunakan lagi ya Bu ya. Tapi memang mata uang itu tidak semua kerajaan Hindu Buddha itu sudah mengenal mata uang. Kalau Sriwijaya ya memang jadi setelah kerajaan Kediri, Singosama Mataram ya mulai dari Mataram ke sini itu sistemnya itu dari politik, ekonomi, sosial itu sudah mulai lebih teratur dan maju. Salah satunya yaitu mereka sudah mengenal mata uang. Kalau sekarang yang disebut kepeng, apa ya, kepeng istilahnya, jadi bentuknya itu bulat, ada yang di tengahnya bolong, bentuknya gepeng gitu. Nah itu kalau sekarang sudah tidak ada. Kadang mereka juga menggunakan mata uang emas ini menyesuaikan, jadi bukan seperti misalnya sekarang kalau udah rupiah gitu ya Bu ya. Tapi kadang mereka bertransaksi itu misalnya dengan pedagang India. Nah, mereka oke aja misalnya menggunakan mata uang mereka atau misalnya dengan mata uang Cina. Nah, tapi kemudian sejak kerajaan Mataram ke sini itu mereka sudah mulai belajar untuk membuat mata uang sendiri. Itu ya, Bu. Nah, ini juga uniknya lagi di kerajaan ini jadi tidak semuanya langsung mengenal mata uang. Jadi yang mengenal mata uang itu biasanya daerah-daerah pesisir yang apa? Memang berinteraksi langsung perdagangan. Tapi kalau di daerah pedalaman itu masih banyak yang menggunakan sistem barter. Jadi belum apa? Sistem mata uang ini belum masuk sampai ke daerah pedalaman. Dimulai dari daerah pesisir. Kenapa mereka mengenal mata uang? Nah, itu dia karena mereka banyak berinteraksi dengan para pedagang asing. Jadi diperkenalkan sistem mata uang. Dan mereka kan ngelihat ya, kalau di Cina, India itu kan mata uang udah lama dikenal ya. Oh, ada yang dari perak, perunggu. Akhirnya mereka mencoba untuk membuat. Itu mungkin Bu Tatu. Iya Bu Hesti, baik. Terima kasih Bu Hesti. Ya, kami persilahkan lagi kepada partisipan. Silakan untuk bertanya. Baik, Bu Hesti. Ya partisipannya masih
bingung juga apa yang akan ditanyakan nih, seperti para siswa begitu kan, seperti kata Bu Esti katakan meninabobokan anak-anak seperti itu ya Bu Esti. Tapi kita tidak usah putus asa, masih tetap semangat di dalam acara seperti ini ya. Nah, ada lagi Bu Esti tentang prasasti yang Nalanda ya, prasasti Nalanda yang di Kerajaan Sriwijaya tersebut. Apakah itu masih ada prasastinya Bu Esti? Masih Ibu, masih ada sampai sekarang. Cuma sayangnya memang kalau kita bicara peninggalan ya, perhatian dari pemerintah terhadap peninggalan-peninggalan, terutama yaitu dia yang dari masa kerajaan itu masih kalau menurut saya masih kurang gitu. Saya bicara di Kota Bogor aja itu kan ada prasasti Muara Cianten yang letaknya di sungai ya Bu ya. Iya, iya. Sungai. Jadi akan ya kalau ketika musim hujan ya udah akan kerendam batu Muara Cianten itu. Jadi kadang saya pikir kenapa nggak diangkat sih, kalau dulu mungkin ada alasan alatnya nggak ada, tapi kalau sekarang kan sudah lebih modern, kenapa harus dibiarkan? Kan kebayang kalau misalnya terkena arus sungai terus, lama-lama prasasti Muara Cianten ini mungkin tulisan ukiran di batunya itu akan hilang gitu. Dan terus generasi muda yang akan datang, anak cucu kita mungkin nggak akan pernah tahu lagi, oh prasasti Muara Cianten ini pernah ada, karena masih tetap dibiarkan ada di sungai, nggak diangkat ke atas itu. Terus juga sebenarnya pernah kita dari MGMP jalan-jalan gitu ya keliling Kota Bogor, ternyata itu banyak juga kok peninggalan-peninggalan sejarah, hanya yaitu dia jadi perhatian dari pemerintah atau mungkin Dinas Pariwisata dan Kebudayaannya sendiri yang masih kurang, jadi dibiarkan terbengkalai. Kayak misalnya pernah ke daerah Sukasari yang dekat Empang ke atasnya itu ada makam Raden Saleh. Di situ ke dalamnya lagi itu ada peninggalan dari zaman Praksara. Tapi ketika kita masuk ke dalam itu udah kayak gudang aja, ada tempat sepeda sama penduduk setempat itu. Nah, hanya prasasti tertentu aja yang mungkin dijaga ya, prasasti Tugu misalnya. Jadi kadang saya pikir kenapa harus menunggu sampai rusak dulu baru nanti ya direnovasi. Kenapa sebelum rusak harusnya sudah ada upaya untuk menjaga peninggalan-peninggalan prasejarah ini. Jangan nanti ketika misalnya peninggalan sejarah kita dibawa ke Belanda, baru kita protes, minta dikembalikan. Tapi giliran ada di kita, yang ada di kita sendiri itu nggak dijaga, itu kan sayang ya. Anak cucu kita nanti ke depan masih bisa nggak melihat peninggalan-peninggalan itu gitu. Baik Bu Esti, ya baik, terima kasih Bu Esti. Kita sampai pukul 14.30 ya Bu Esti, ya sekitar 15 menit lagi. Saya berikan kesempatan kepada partisipan, mungkin ada yang ditanyakan. Oh iya, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi presensinya yang sudah ada di chat, silakan untuk diisi presensinya. Jangan sampai lupa. Karena kita ini presensi sebagai bukti bahwa kita melaksanakan acara praktik di dalam Pikon hari ini. Tidak ada lagi pertanyaan dari partisipan, Bapak dan Ibu. Kami persilahkan untuk di sini Bu Hesti mungkin memberikan suatu kesimpulan di akhir dari acara ini, kesimpulan materi yang disampaikan oleh Bu Hesti. Silakan Bu Hesti. Ya, barangkali dari kerajaan Hindu Buddha, dari masa kerajaan Hindu Buddha itu memang ada beberapa nilai yang bisa kita ambil. Yang pertama itu adalah nilai toleransi beragama, toleransi masyarakat kerajaan Hindu Buddha ini saya lihat ya, baik antara penguasa, rakyat, atau dengan rakyatnya yang berbeda keyakinan, mereka tetap dapat hidup berdampingan, saling menghormati. Tapi memang yang pertama itu, yang kedua itu kalau dilihat dari keruntuhan kerajaan Hindu Buddha itu rata-rata perang saudara. Jadi memang egoisme manusia itu akan selalu bisa menyebabkan kehancuran ya dimanapun, pada masa apapun, nggak dulu nggak sekarang. Nah itu jadi di situ kita bisa belajar ya,
Jangan karena ego kita sendiri, terus kita mementingkan kepentingan diri sendiri, akhirnya kepentingan orang banyak kita lewati, kita korbankan, ya. Itu yang ketiga, mungkin kita juga bisa banyak belajar dari kerajaan Hindu Buddha ini adalah bagaimana mereka melakukan upaya-upaya untuk mencapai kemajuannya. Perkembangan dari sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya dari yang sederhana sekali mereka belajar sampai kemudian ya ada sistem kabinet seperti sekarang, sistem ekonomi uang seperti sekarang. Jadi di situ menunjukkan kalau yang namanya manusia itu memang tidak boleh berhenti belajar. Kalau misalnya kita berhenti belajar, ya sudah kita akan tertinggal dari ya daerah lain, negara lain. Nah, itu saya pikir nilai-nilai yang sampai sekarang sebenarnya masih tetap harus kita anut dan kita tanamkan pada generasi muda sekarang, bahkan termasuk kita sendiri ya, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini kan berarti kita mengupdate pengetahuan, wawasan kita supaya kita nggak ketinggalan. Nah, mungkin itu kesimpulan dari saya, jangan pernah meninggalkan atau melupakan sejarah, justru dari peristiwa sejarah kita coba belajar supaya bisa memperbaiki kehidupan sekarang dan yang akan datang. Oke, itu dari saya. Baik, terima kasih Bu Esti. Sangat menarik sekali untuk pemaparan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk para partisipan, juga untuk saya pribadi, materi tentang Kerajaan Sriwijaya dan Bali. Semoga kita bisa melestarikan sejarah-sejarah yang ada di Indonesia pada saat ini, sehingga nanti anak cucu kita bisa menikmati sejarah yang dulu ada di Indonesia, apalagi dengan prasasti-prasasti yang ada saat ini yang mungkin hampir musnah seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih, begitu juga presenter. Sekarang saya kembalikan lagi kepada host, kepada Ibu Atifah, kami persilakan. Oke, terima kasih kepada dan Bu yang sudah memberikan penjelasan. Kita sudah selesai untuk sesi 4. Silahkan, ada masukan Bu Nurma? Ditutup, closing dulu Bu. Closing dulu. Ya sudah, tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengar penjelasan dari Bu Hesti. Yaitu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.